Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kali ini kita diobras ya teman-teman ya, obrolan berakal sehat ya. No edit ya, tanpa edit ya, kita ngobrol saja terus ya. Masih terkait dengan Paula Verhoeven, Mbak Imbong, dan gugatan perceraian yang saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan tentu saja ya tidak lama lagi akan ada putusan perceraian. Saya akan membuka prolognya, yaitu Paula Verhoeven ini kayaknya ya teman-teman ya sengaja mau dimatiin. Ya sadar atau tidak, jelas ini sengaja mau dimatiin. Matiin tanda kutip ya teman-teman. Coba teman-teman dengarkan ya. Satu, Paula itu sebagai istri yang selingkuh. Ya kan? Sebagai istri yang selingkuh. Pokoknya sudahlah, apakah Mbak Imbong ataukah pengacaranya pasti selalu mengulas itu. Istri yang selingkuh. Kemudian ada yang kedua ya, istri durhaka ya. Itu muncul dari kalimat sang pengacara. Ya kan? Kemudian ada lagi istri yang sakit jiwa. Itu juga keluar dari sang pengacara. Yang dia katakan bahwa seorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak berhak mendapatkan hak asuhan. Ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Paula Verhoeven. Ya enggak? Iya. Kemudian ada istri yang tidak jujur. Ya kan? Suka berbohong. Ya kaitannya yang durhaka tadi. Kemudian Mbak Imbong mengatakan istri manipulatif. Ya, di semua ini ditujukan kepada Paula Verhoeven yang menurut pendapat saya ini sengaja Paula Verhoeven tuh mau dimatiin. Dalam arti kata ya dijelek-jelekin, direndahkan, dijatuhkan, disakitkan, semuanya. Tapi hebatnya semakin banyak dukungan terhadap Paula Verhoeven. Ini nyata teman-teman. Sadar atau tidak, Mbak Imbong dan pengacaranya ini sudah merendahkan Paula sebagai pribadi, merendahkan Paula sebagai perempuan, merendahkan Paula sebagai seorang ibu. Ya, saya juga tidak tahu nih kenapa ini ada perempuan banyak ini tidak melapor ini. Itu dikemas dengan ya ini semua sebenarnya penggiringan opini dalam bahasa yang sekarang ini. Ya, ada beberapa tadi. Istri yang selingkuh, istri yang durhaka, istri yang gila, tidak sehat jasmani dan rohani, kemudian istri yang manipulatif. Semua itu ditujukan kepada Paula dan tujuannya hanya satu, mempertahankan legitimasi bahasa keren ya tentang hak asuh anak. Kita ngobrol santai nih ya, tapi nggak ada putus-putusnya. Karena saya sudah mendeskripsikan semua dari awal hingga akhir. Ya,
Coba kita mulai dari pertama kali ya teman-teman ya. Tanggal 8 Oktober 2024. Ketika itu konferensi pers. Dibuka dengan kalimat oleh pengacara dari Baim Wong, Fahmi Bahmid, dengan mengatakan pagar makan tanaman. Dari sinilah mulainya, awal mulai persoalan ini. Jadi kalau Baim Wong lupa karena ada kalimat, saya juga bingung gitu ya. Ini saya mengingatkan kembali. Berawal dari kalimat itulah sebenarnya ini terjadi di media sosial. Baim Wong konferensi pers dibuka tadi dengan sang pengacara dengan kalimat pagar makan tanaman, ya kan? Kemudian Baim Wong sendiri langsung tancap gas dengan mengatakan istrinya pengkhianat. Ya, tambah lagi di pengkhianat. Kenapa? Karena dikatakan saya dikhianati. Saya dikhianati oleh orang terdekat saya, yaitu istri saya. Kalau dikhianati artinya orang yang melakukan itu pengkhianat. Dikhianati, ya mengkhianati. Orang yang melakukan jadinya pengkhianat. Paham sampai di sini ya? Kemudian disebutkanlah orang terdekatnya, ramai di media. Nah, kesempatan berikutnya pengacara ini langsung jor terus di media massa, di media sosial, di televisi, jor terus tentang adanya perselingkuhan ini. Tapi kalau ditanya gimana, pokoknya ada, saya tidak bisa sebutkan, pokoknya ada, tapi tidak bisa sebutkan karena ini, karena itu, pokoknya begitu. Ya, cerita terus berlanjut sampailah pada proses persidangan. Dalil yang disampaikan dalam gugatan perceraian adalah, ini sudah diingat saja ini, kalau ada dari awal ini pasti paham. Gugat cerai, ya kan? Tuntut hak asuh anak, ya kan? Adanya perselingkuhan itu terus dipertahankan. Gugat cerai tetap berjalan, gugat cerai. Dalilnya adalah perselingkuhan, masih terus ini kan walaupun bukti-buktinya nggak jelas ya. Kemudian apalagi tuntut hak asuh anak ini dengan berbagai macam strategi ini. Ada anak-anak tidak mau dengan ibunya, anak-anak trauma dengan ibunya, dan sebagainya. Itu dalil, ya dalil. Nah, menyikapi dengan dalil yang baru, ya kan? Dalil pertama adalah perselingkuhan, kemudian muncul dalil berikutnya yaitu adanya trauma anak. Karena dikatakan dengan trauma anak, ya kan? Anak-anak tidak mau dengan ibunya. Ya tentu saja Paula sebagai seorang ibu panas lah. Akhirnya Paula menunjukkan berbagai macam video terkait dengan kedekatan Paula Verhoeven dengan anak-anaknya. Ada kesempatan di hari ibu, ada kesempatan di Imlek, ada kesempatan di sekolah, ada kesempatan di berbagai kegiatan dikemas demikian menunjukkan bahwa tidak ada trauma anak. Gitu kan? Ini Paula ya tentu saja apa adanya gitu loh. Nggak ada trauma anak kepada ibunya, itu nggak ada. Gitu kan? Ya setidak-tidaknya publik terjaga gitu. Maunya nih kan.
Tapi Paula tahu bahwa anak-anaknya ada perubahan, tahu. Kemudian sampai di puncak peristiwa, ya, ketika Paula Verhoeven mengunggah video. Ini yang mencengangkan, ya. Kagetlah saya, ada anak sekecil itu bisa mengungkapkan kebenarannya. Sebenarnya sebelumnya sudah ada video, tapi kurang, mungkin kemunculannya kurang pas, ya. Kala itu kalau nggak salah ya, Kenzo itu berbicara sama kakaknya, ya, mungkin melihat kondisi orang tuanya, sehingga Kenzo bertanya sama kakaknya. Kalau nggak salah bunyinya gini, kita harus apa, Kak? Kita pergi aja yuk, gitu kan? Kita harus apa, Kak? Kita harus jagain mama, Kak. Tapi karena momennya belum sampai, jadi belum meledak. Iya kan? Iya, tapi sebagai ucapan anak kecil itu tidak wajar sebenarnya, kalimat-kalimat itu. Ih, ada apa ini kan begitu. Kemudian ada lagi yang kemarin itu, yang rame sekali itu. Yang ada kalimat apa dia? Mama jangan kesini, nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa. Itu meledak gitu. Meledak itu bisa menyentuh gitu. Jadi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh sang pengacara, dilontarkan oleh Baim, ya kan, selama ini ya, di apa namanya, ya bahasa saya begini, counter attack, ditampar dengan kalimat ini. Ini maknanya dalam ketika anak-anak ini mengucapkan, apa maksudnya di sini adalah perlindungan terhadap ibunya. Anak-anak ini khawatir gitu loh. Kamu jangan di sini, nanti dimarahin papa, gitu kan? Maksudnya itu anak ini khawatir. Nanti kalau dimarahin gimana ya? Jangan gitu. Tidak mungkin kalau anak tiba-tiba ngomong semacam ini, atau katakanlah disetting, atau kalau di skenario. Enggak, ini real ini. Bahkan kata psikolog, ini real, ucapan anak dari dalam hati. Ya, ini terkait dengan trauma anak. Nah, akhirnya apa coba? Baim Wong membalas di konferensi pers. Saya pikir balas konferensi pers cukup mengatakan enggak gitu, kami begini kok, gitu ya, enak ya kalau sudah begitu ya. Enggak begitu, kami begini kok. Ini tidak serius di modelnya. Wah, ngeri deh. Pokoknya semua isi dalamnya rumah tangga keluar semua. Bahkan muncullah video-video, namun sayang video itu nggak begitu dipercaya ya. Muncullah video-video dari Baim Wong terkait dengan adalah menyerahkan anak lah, adalah jemput anak, ada macam-macam, ada percakapan ya kan. Tapi nggak ngangkat. Kenapa? Sudah apa ya? Sudah terlanjur diisi dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Kenzo gitu loh. Ya kan? Ditambah lagi dengan konferensi pers, pernyataan dari sang pengacara. Ini juga sangat menggelitik. Terkait dalilnya perselingkuhan yang dibicarakan itu berbohong, pergi keluar rumah, berbohong, pergi keluar rumah, berbohong, pergi keluar rumah. Kemudian menjadi istri durhaka. Dalilnya itu perselingkuhan. Perselingkuhan adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan yang sah. Persetubuhan. Ngene iki lho, ngene. Baku naik
ya baku lipat. Persetubuhan bukan karena berbohong, bukan karena ya, ke Indomaret tidak izin dikatakan durhaka, ke Superindo tidak izin dikatakan durhaka. Nggak gitu juga. Bahkan mengatakan seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Seseorang tuh siapa? Kalau kaitannya dengan masalah anak ini, masalah Paula Verhoeven dan Mbak Imbong ini, jelas Pak pengacara menuduh Paula tidak sehat. Tidak sehat kaitannya dengan jasmani dan rohani, artinya edan gila. Berarti Anda, Pak pengacara, menuduh Paula Verhoeven gila. Oke, tadi ya sudah tak sebutkan tadi. Jadi tuduhannya banyak sekali nih terhadap Paula Verhoeven. Saya ulangi aja deh. Paula Verhoeven, ya kan, selingkuh, ya kan. Sebagai istri selingkuh. Paula Verhoeven sebagai istri pengkhianat, ya kan. Paula Verhoeven sebagai istri durhaka, ya kan. Paula Verhoeven sebagai istri tidak sehat jasmani dan rohani alias gila, ya kan. Kemudian tambahan lagi, Paula Verhoeven sebagai istri manipulatif, tidak jujur, ya banyak hal. Oke, dalam kesempatan konferensi pers itu juga sang pengacara mengatakan bahwa orang yang disebut-sebut namanya di dalam persidangan, mengapa tidak dihadirkan? Nah, ini lucu banget. Kenapa saya katakan lucu banget? Orang yang disebut-sebut di dalam persidangan, kenapa tidak dihadirkan? Maksudnya mau minta tolong pembuktiannya ke lawan. Yang disebut-sebut itu Niko Surya, yang nyebut-nyebut itu dia sendiri. Yang selalu mengatakan ada seseorang lelaki dan perempuan, ada seseorang lelaki dan perempuan. Lelaki inilah Niko Surya. Niko Surya siapa yang nyebut? Pak pengacara, ya didatangkan kalau Anda sudah sebut. Tadi sudah mengatakan bahwa ada seseorang yang disebut-sebut namun tidak didatangkan. Itu kan nampar diri sendiri. Yang nyebut-nyebut itu panjenengan. Yang harusnya mendatangkan ya panjenengan. Gitu ya. Oke. Terus jadi pertanyaan juga sampai sekarang, kemana kira-kira Niko Surya itu? Niko Surya itu, mohon maaf ya teman-teman ya, ini saya ulangi lagi ya, karena ini ada rangkaian semua dalam video-video saya. Niko Surya itu teman dekat Baim Wong. Niko Surya itu teman dekat Baim, ya kan? Niko Surya itu teman dekat Baim Wong, teman baik Baim Wong, yang bekerja dengan Baim Wong. Sekarang pertanyaannya, kemana Niko Surya? Pertanyaannya serius, ini sudah pernah kita ulas nih. Sembunyi, disembunyikan, masih ada atau tiada. Kalau disembunyikan itu oleh siapa? Kalau masih ada di mana? Kalau sudah tiada, di mana kuburnya? Kan begitu. Ini kan jelas teman Baim Wong. Masa Baim Wong tidak bisa menghadirkan? Teman baik Baim Wong. Dan
yang mengusir, mengizinkan tinggal di situ itu Baim Wong, yang menyuruh pergi mungkin juga Baim Wong, temannya Baim Wong. Nah sekarang nih kok dicari sama Pak pengacara, tanyakan aja sama Baim, di mana Niko Surya? Hai. Jadi ini juga bisa dilaporkan ke polisi, ya, kaitannya dengan orang hilang. Tanyakan keluarganya. Sudah ada upaya-upaya ke situ. Jadi kalau memang ada niatan untuk mengungkap fakta, bukan hanya kata-kata. Kalau ada niat untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, hadirkan Niko Surya. Niko Surya itu temannya Baim Wong. Temannya Baim Wong, teman akrab. Kalau memang Niko Surya ingin dihadirkan dari awal sidang diajukan sebagai saksi. Saksi siapa? Ya oleh penggugat. Karena yang ingin membuktikan kan ini. Jangan minta tolong sama lawan dengan dalih. Ini namanya manipulasi juga ini. Dengan dalih, wah tidak mau dihadirkan, karena tidak dihadirkan, saksi-saksi ini membuktikan bahwa ini pengakuan secara diam-diam. Itu namanya gedabrus. Sedih saya mendengarnya ini. Ya, makin ke sini muncullah semua. Jadi teman-teman jangan ini, kita fokus nih. Jadi teman-teman yang skenario-nya adalah gugat cerai, adanya perselingkuhan, dan tuntut hak asuh anak. Ini dari awal hingga saat ini. Jadi kalau ada yang di tengah-tengah ada kata-kata lain, abaikan. Karena apa? Sudah ada 3 hal di sini. Ini keluarnya dari Baim Wong, bukan dari Paula. Gugat cerai, tuduh dia selingkuh, tuntut hak asuh anak. Ini bukan dari Paula. Jangan disalah-salahin Paula. Paula ini sudah menjadi yang terburuk, ya. Yang terburuk, saya ulangi nih. Dia selingkuh, dia pengkhianat, dia durhaka, dia tidak sehat jasmani dan rohani, dia manipulatif. Jangan disalahin Paula lagi. Ditambah lagi dengan kalimat anak-anak trauma dengan ibunya. Masya Allah. Ya, oke lah, kita sederhanakan. Kalau memang niatnya adalah pembuktian dengan adanya perbuatan, tuduhan perselingkuhan, simpel. Kalau itu nyata, ada sudah putus. Karena tidak bisa dibuktikan, maka begini inilah sidang itu. Malah minta tolong orang lain untuk membuktikan. Menghadirkan Niko Surya itu kewajibannya penggugat, bukan kewajibannya Paula, bukan. Jadi dalam teori hukum itu tergugat menunggu apa yang kamu dalilkan, silakan kamu buktikan. Faktanya nggak ada, sehingga muncullah bukti-bukti yang tidak relevan dan adanya dalil-dalil baru. Ini ada lagi nih, ya kan? Trauma anak, Paula tidak sehat, ya kan? Manipulatif. Makin kesini makin kacau. Ya, saya bukan sedang ngegibah, tetapi saya menguraikan fakta-fakta yang ada tanpa saya skip. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.